Ya, di sini ada data yang kita peroleh dari percobaan PET sebelumnya. Di sini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya menggunakan 7 buah variasi. Kalian coba cari 5 variasi A dan variasi D-nya. Oke. Nah, data yang kita peroleh itu ada 2, seperti yang di modul yang diperintahkan ya, di mana ada variasi A dan variasi B. Nah, variasi A itu merupakan variasi luas penampang plat. Sedangkan untuk variasi D itu menggunakan variasi jarak antar plat. Oke. Untuk format tabel data itu sama antara variasi A dan variasi B, di mana data format tabel data tersebut diantaranya ada lama nyalanya waktu, ketegangan baterai. Ini D. D itu merupakan variasi jarak antar plat. Ada A. A itu merupakan luas penampang plat. Muatan plat. Muatan plat ini terdapat pada software PET yang telah kita lakukan sebelumnya. Di video sebelumnya saya memberitahu bahwa kalau misalkan yang ada di pojok kiri atas merupakan data dari simulasi yang telah kita lakukan. Nah, epsilon. Epsilon ini berfungsi untuk membandingkan epsilon teori dan epsilon yang dari percobaan yang kita telah lakukan. Oke, di sini ada energi tersimpan, kapasitansi, beda potensial, dan epsilon per D. Nah, di sini ada energi tersimpan. Energi tersimpan dari ini semua kita dapat menghitungnya secara simulasi dan analitik. Apa sih simulasi dan analitik? Simulasi merupakan data yang diperoleh dari percobaan yang telah kita lakukan. Sedangkan analitik merupakan data yang dihasilkan dari perhitungan kita sendiri menggunakan rumus yang ada pada modul. Seperti itu. Ya, dari semua ini kita bisa kita bisa tahu gitu. Kalau misalkan data yang telah kita peroleh dari percobaan yang telah kita lakukan itu ada muatan plat C, ada energi tersimpan, ada kapasitansi. Oke. Nah, nanti kalau misalkan itu beda potensial. Nah, beda potensial di sini kita akan menggunakan rumus sendiri. Yang pertama, lama nyalanya waktu. Di video sebelumnya saya telah memberitahu ya, kalau misalkan kalian tuh harus menghitung lama nyalanya berapa lama lampu itu mati gitu. Misalkan dari terang ke mati sampai voltmeternya itu 0. Nah, kalian bisa ukur menggunakan stopwatch di HP kalian sendiri. Nah, tegangan baterai itu kita sama ya, semua itu kita menggunakan tegangan baterai 1,5 volt. Seperti itu. Nah, ada D. D ini merupakan variasi jarak antar plat. Ingat ya, di dalam simulasi PET itu satuannya milimeter. Nah, nanti kalian ubah dari milimeter diubah ke meter. Jangan lupa satuan SI ya. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau variasi luas penampang plat A itu nilai D-nya itu merupakan sama, tetap ya. Tetapnya itu berapa? Yang telah ada pada modul. Nah, di modul nilai tetapnya itu sebesar 6,6 mm. Jika diubah ke dalam satuan internasional ke meter, yaitu kita peroleh 0,006 meter. Oke. Nah, ini A. A itu apa? A itu merupakan variasi luas penampang plat. Nah, di sini untuk variasi A, ini nilai A-nya yang kita variasikan. Sebelumnya,
sebelumnya kita memvariasikan luas penantangnya itu 100 dengan kelipatan 50. Jadi kalian bisa 100, 150, 200, 250 dan seterusnya. Nah, untuk variasi ini kalian bisa divariasikan sesuai dengan kalian mau gitu. Misalkan mau loncat 20. Enggak, pertama kan 100. Jadi ntar data keduanya 120 dan seterusnya. Seperti itu ya untuk variasi yang A. Oke. Untuk muatan plat C. Nah, untuk muatan plat C ini diperoleh dari percobaan yang telah kita lakukan. Oke, ya. Di sini ada nilai plat C yang terdapat pada simulasi PET. Di mana simulasi PET itu akan menghasilkan kapasitansi, muatan plat, dan energi tersimpan. Oke, ini data ini ada pada ketika kita melakukan simulasi pada PET. Nah, epsilon. Oke, epsilon ini kita peroleh ini berfungsi untuk membandingkan epsilon dengan epsilon yang telah kita lakukan dan epsilon dari teori. Mana nilai epsilon dari teori itu sebesar 8,85 dikali 10 min 12. Oke, di sini ada energi tersimpan, kapasitansi, dan beda potensial. Nah, kita pertama-tama kita kapasitansi. Oke, di sini kita menggunakan dua data, di mana datanya itu data simulasi, data analitik. Nah, data simulasi itu data yang dihasilkan pada percobaan software PET. Sedangkan data analitik yaitu data yang dihasilkan dengan perhitungan berdasarkan rumus yang ada dalam modul. Ya, yang pertama itu untuk mencari nilai analitik dari kapasitansi. Kita gunakan rumus mana? Kita gunakan rumus yang ada pada modul. Ya, rumusnya itu adalah C sama dengan epsilon 0 A dikali D. Ya, kita gunakan rumus untuk kapasitansi analitik kayak gini, pakai yang ini. Oke. Udah tuh selesai. Nanti tinggal kalian tarik ke bawah, nanti akan menghasilkan nilai. Gak perlu dihitung satu-satu ya. Nah, selanjutnya itu ada energi tersimpan. Nah, dalam energi tersimpan ini juga kita menggunakan dua data. Yang pertama data simulasi dan data analitik. Ya, sebelumnya telah saya jelaskan ya, kalau data simulasi itu data yang berasal dari software PET-nya itu sendiri. Sedangkan analitik kita gunakan perhitungan dengan rumus yang ada. Ya, oke. Untuk mencari nilai energi tersimpan yang analitik, kita gunakan rumus ini. W sama dengan 1/2 C di kuadrat. C di sini yang kita gunakan C dari perhitungan kapasitansi analitik. Seperti itu ya. Nah, kita dapatlah nilai energi tersimpan analitik. Nah, selanjutnya nilai epsilon. Nah, tujuan dari kita menghitung epsilon ini yaitu kita ingin membandingkan epsilon berdasarkan teori dan perhitungan kita. Kalau misalkan kalian cari referensi atau kalian sudah tahu bahwa nilai epsilon berdasarkan teori itu sebesar 8,85 dikali 10 min 12. Nah, untuk mencari nilai epsilon ini kita menggunakan rumus